Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, sang penghapus duka. Salawat atas manusia terbaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkatalah sang penolong agung yang terasing dari selain Allah subhanahu wa ta'ala dan amat intim dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tahapan antara alam nasut dan alam malakut adalah syariat. Setiap tahapan antara alam malakut dan alam jabarut adalah tarekat. Dan setiap tahapan antara alam jabarut dan alam lahut adalah hakikat. Alam nasut adalah alam manusia. Di dalamnya yang tampak adalah urusan-urusan kemanusiaan yang lembut dan bersifat rohaniah. Alam malakut adalah alam di mana para malaikat berkiprah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam jabarut adalah alam gaib, tempat urusan-urusan ilahiyah yang menunjukkan hakikat daya paksa, kekerasan, kecepatan tindak pembalasan, dan ketidakbergantungan kepada segala sesuatu. Sedangkan alam lahut adalah alam gaib yang di dalamnya hanya tampak urusan-urusan ilahiyah yang murni. Wahai penolong agung, aku tidak pernah mewujudkan diriku dalam sesuatu sebagaimana perwujudanku dalam diri manusia. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau memiliki tempat? Maka dia berkata, wahai penolong agung, akulah pencipta tempat dan aku tidak memiliki tempat. Lalu aku bertanya, wahai Tuhanku, apakah engkau makan dan minum? Beliau menjawab, wahai penolong agung, makanan dan minuman kaum fakir adalah makanan dan minumanku. Yang dimaksud fakir di sini bukanlah orang yang bergantung kepada harta benda, melainkan orang yang merasa bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu aku berkata, wahai Tuhanku, dari apa engkau ciptakan malaikat? Beliau menjawab, aku ciptakan malaikat dari cahaya manusia, dan aku ciptakan manusia dari cahayaku. Wahai penolong agung, aku jadikan manusia sebagai kendaraanku, dan aku jadikan seluruh isi alam sebagai kendaraan baginya. Kendaraan di sini berarti sarana untuk menyampaikan seseorang kepada tujuannya. Untuk tujuan tertentu, Allah Subhanahu wa ta'ala memanfaatkan manusia sebagai sarananya, sementara manusia memanfaatkan alam sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, betapa indahnya aku sebagai pencari, dan betapa indahnya manusia sebagai yang dicari. Betapa indahnya manusia sebagai pengendara, dan betapa indahnya alam sebagai kendaraan baginya. Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pencari sarana memilih manusia, makhluk yang paling mulia, sebagai kendaraannya. Betapa agungnya dia dan betapa terhormatnya manusia yang telah dipilihnya, dan merupakan keagungan pula bagi alam karena telah dijadikan oleh manusia sebagai kendaraan yang membawanya kepada tujuannya. Wahai penolong agung, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Jika manusia menyadari kedudukannya di sisiku, maka ia akan berucap pada setiap hembusan nafasnya, milik siapakah kekuasaan pada hari ini? Jika manusia mengetahui secara hakiki betapa tinggi kedudukannya dan betapa dekat ia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia akan merasa bahwa suatu saat nanti, karena kedekatan itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kekuasaan kepadanya.
Karena itulah ia akan senantiasa menanti kapan saat penyerahan itu tiba dengan kalimat, milik siapakah kekuasaan pada hari ini. Wahai penolong agung, tidaklah manusia makan sesuatu ataupun minum sesuatu, dan tidaklah ia berdiri ataupun duduk, berbicara atau diam. Tidak pula ia melakukan suatu perbuatan menuju sesuatu atau menjauhi sesuatu, kecuali aku ada berperan di situ, bersemayam di dalam dirinya dan menggerakkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berperan dalam setiap gerak dan diamnya manusia. Lalu dia berkata, wahai penolong agung, tubuh manusia, jiwanya, hatinya, ruhnya, pendengarannya, penglihatannya, tangan dan kakinya, serta lidahnya, semua itu aku persembahkan kepadanya oleh diriku, untuk diriku. Dia tak lain adalah aku, dan aku bukanlah selain daripada dia. Wahai penolong agung, jika engkau melihat seseorang terbakar oleh api kefakiran dan hancur karena banyaknya kebergantungannya, maka dekatilah ia, karena tidak ada penghalang antara diriku dan dirinya. Orang yang telah menyadari kefakiran dan kebergantungannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ia telah memahami posisi dirinya terhadap Tuhannya, sehingga tiada lagi penghalang antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai penolong agung, janganlah engkau makan sesuatu ataupun minum sesuatu, dan janganlah engkau tidur kecuali dengan kehadiran hati yang sadar dan mata yang awas. Wahai penolong agung, barang siapa terhalang dari perjalananku di dalam batinnya, maka ia akan diuji dengan perjalanan lahir, dan ia tidak akan semakin dekat dariku, melainkan justru semakin menjauh di dalam perjalanan batinnya. Wahai penolong agung, kemanunggalan ruhani merupakan keadaan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang percaya dengannya sebelum mengalaminya sendiri, maka ia telah kafir. Dan barang siapa menginginkan ibadah setelah mencapai keadaan wusul, maka ia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyatuan rohani antara makhluk dan Khalik tidak akan dapat diungkapkan dengan kata-kata. Jika seseorang belum mengalaminya sendiri, maka ia akan cenderung mengingkarinya. Dan orang yang mengaku telah mengalaminya padahal belum, maka ia telah kafir. Orang yang telah mencapai keadaan ini, tiada yang ia inginkan selain perjumpaan dengan Tuhannya. Jika ia menginginkan hal lain, meski itu berupa ibadah sekalipun, di dalam makom ini ia dianggap telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keinginannya sendiri. Wahai penolong agung, barang siapa memperoleh kebahagiaan azali, maka selamat atasnya, dia tidak akan terhina selamanya. Dan barang siapa memperoleh kesengsaraan azali, maka celaka baginya, dia tidak akan diterima sama sekali setelah itu. Wahai penolong agung, aku jadikan kefakiran dan keperluan sebagai kendaraan manusia. Barang siapa menaikinya, maka ia telah sampai di tempatnya sebelum menyeberangi gurun dan lembah. Kefakiran dan keperluan merupakan sarana yang membawa manusia kepada kesadaran akan jati dirinya dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang telah sampai pada kesadaran semacam ini berarti telah sampai pada posisinya yang tepat tanpa harus menempuh perjalanan yang berliku-liku. Wahai penolong agung, bila manusia mengetahui apa yang terjadi setelah kematian, tentu ia tidak menginginkan hidup di dunia ini, dan ia akan berkata di setiap saat dan kesempatan, Tuhan, matikanlah aku. Kematian merupakan saat disingkapkannya hakikat segala sesuatu, dan perjumpaan dengan Tuhan adalah saat yang paling dinantikan oleh orang yang merindukannya. Wahai penolong agung, semua makhluk pada hari kiamat akan dihadapkan kepadaku di dalam keadaan tuli, bisu, dan buta, lalu merasa rugi dan menangis. Demikian pula di dalam kubur. Wahai penolong agung, cinta merupakan tirai yang membatasi antara sang pecinta dan yang dicintai. Bila sang pecinta telah padam dari cintanya, berarti ia telah sampai kepada sang kekasih.
Cinta tiada lain kecuali keinginan sang pecinta untuk berjumpa dan bersatu dengan yang dicintai. Bila keduanya telah bertemu, maka cinta itu sendiri akan lenyap, dan keberadaan cinta itu justru akan menjadi penghalang antara keduanya. Wahai penolong agung, aku melihat ruh-ruh menunggu di dalam jasad-jasad mereka setelah ucapannya, bukankah aku ini Tuhanmu sampai hari kiamat? Lalu sang penolong berkata, aku melihat Tuhan yang Maha Agung, dan dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, barang siapa bertanya kepadaku tentang melihat setelah mengetahui, berarti ia terhalang dari pengetahuan tentang melihat. Barang siapa mengira bahwa melihat tidak sama dengan mengetahui, bahwa berarti ia telah terpedaya oleh melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud mengetahui adalah melihat dengan mata hati. Jadi, di sini melihat sama dengan mengetahui. Lalu dia berkata kepadaku, wahai penolong agung, orang fakir dalam pandanganku bukanlah orang yang tidak memiliki apa-apa, melainkan orang fakir adalah ia yang memegang kendali atas segala sesuatu. Bila ia berkata kepada sesuatu, jadilah, maka terjadilah. Fakir dalam pandangan Allah bukanlah orang yang tidak memiliki harta benda, melainkan orang yang merasa bergantung kepada Allah dan tidak memiliki perhatian kepada apapun selain kepada Allah. Dan orang seperti ini kehendaknya sama dengan kehendak Allah, sehingga apa yang ia inginkan untuk terwujud akan terwujud. Lalu dia berkata kepadaku, tak ada persahabatan dan kenikmatan dalam surga setelah kemunculanku di sana, dan tak ada kesendirian dan kebakaran di dalam neraka setelah sapaanku kepada para penghuninya. Keinginan dan kenikmatan terbesar manusia di alam akhirat hanyalah perjumpaan dengan Allah. Maka kenikmatan di dalam surga dan kesengsaraan di dalam neraka tidak akan terasa jika dihadapkan pada kenikmatan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski itu hanya dalam bentuk sapaan belaka. Wahai penolong agung, aku yang paling mulia di antara semua yang mulia, dan aku yang paling penyayang di antara semua penyayang. Wahai penolong agung, tidurlah di sisiku, tidak seperti tidurnya orang-orang awam, maka engkau akan melihatku. Terhadap hal ini aku bertanya, wahai Tuhanku, bagaimana aku tidur di sisimu? Lalu Tuhan berkata, dengan menjauhkan jasmani dari kesenangan, menjauhkan nafsu dari syahwat, menjauhkan hati dari pikiran dan perasaan buruk, dan menjauhkan ruh dari pandangan yang melalaikan, lalu meleburkan zatmu di dalam zatnya. Wahai penolong agung, katakan kepada sahabatmu dan pecintamu, siapa di antara kalian yang menginginkan kedekatan denganku, maka hendaklah ia memilih kefakiran, lalu kefakiran dari kefakiran. Bila kefakiran itu telah sempurna, maka tak ada lagi apapun selain aku. Kefakiran adalah suatu keadaan keperluan. Jika seseorang tidak memerlukan apapun selain Allah, maka kefakirannya telah sempurna. Baginya yang wujud hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada selainnya. Wahai penolong agung, berbahagialah jika engkau mengasihi makhluk-makhlukku, dan beruntunglah jika engkau memaafkan makhluk-makhlukku. Lalu dia berkata, wahai penolong agung, katakan kepada pecintamu dan sahabatmu, ambillah manfaat dari doa kaum fakir, karena mereka bersamaku dan aku bersama mereka. Lalu dia berkata, wahai penolong agung, aku bersama segala sesuatu, tempat tinggalnya, pengawasnya, dan kepadaku tempat kembalinya. Wahai penolong agung, jangan peduli pada surga dan apa yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Dan jangan peduli pada neraka serta apapun yang ada di sana, maka engkau akan melihat aku tanpa perantara. Wallahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.